Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara mudah membuat judul skripsi. Teman-teman mahasiswa sekalian yang saya cintai, bahwa pada episode kali ini saya akan membantu teman-teman yang berniat akan membuat skripsi atau yang sudah membuat mulai mengajukan judul skripsi tetapi mungkin belum di ACC, belum diterima judul penelitiannya. Ada yang 1-2 kali, ada yang 3 kali, bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, banyak cara untuk menyusun atau membuat judul skripsi. Mungkin teman-teman juga sudah banyak membaca trik-trik apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk mendapatkan judul penelitian sebagai tugas akhir yang disebut skripsi. Nah, pada episode kali ini saya akan membantu teman-teman mahasiswa untuk supaya mudah bagaimana caranya mengajukan judul skripsi. Tidak perlu berlama-lama, 1 atau 2 kali sudah bisa di ACC. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa pada channel ini saya akan tampil insya Allah sepekan 2 kali, setiap Senin dan Jumat. Senin khusus untuk bincang-bincang seputar skripsi, dan pada hari Jumat saya akan bincang-bincang dengan teman-teman sekalian, dengan para orang tua, kemudian para pendidik, akan membahas tentang psikologi dan pendidikan. Tentang judul atau topik kali ini, yaitu bagaimana membuat judul skripsi. Sebetulnya yang lebih tepat mungkin adalah membuat judul penelitian, karena sesungguhnya yang harus dibuat adalah judul penelitian. Nanti hasilnya disebut dari hasil penelitian itu ditulis menjadi satu rangkaian dari mulai bab 1 sampai bab akhir sampai kesimpulan, itu namanya skripsi untuk S1. Nah, untuk S2 disebut tesis dan S3 disebut disertasi. Jadi kalau prosedurnya bagaimana mendapatkan judul penelitian sama aja, apakah skripsi, tesis atau disertasi. Cuma bedanya skripsi lebih sederhana dari tesis, tesis lebih sederhana dari disertasi. Apa yang harus teman-teman persiapkan? Saya ingin menyampaikan satu cara yang berbeda dari yang lain ya. Cara ini cara yang sederhana, singkat, dan sangat diperlukan oleh mahasiswa yang ingin segera lulus ya, segera selesai skripsinya. Saya ingin sampaikan yang paling penting, nomor 1 adalah sadarkan diri dulu bahwa kamu itu belajar di program studi apa. Ini penting. Jangan sampai kamu misalnya mengambil judul penelitian kawasan program studi lain yang sebetulnya kamu juga nggak paham gitu. Banyak mahasiswa seperti itu karena berminat, ada situasi yang menarik perhatian, kemudian kamu juga berminat topik itu, tapi sebetulnya bukan topik yang cocok untuk kamu karena itu adalah kawasan penelitian dari program studi lain. Ambil contoh misalkan, kalau mahasiswa itu kuliah di Fakultas Psikologi misalnya, kan ada program studinya. Misalnya program studi psikologi industri, psikologi klinis, psikologi sosial, atau psikologi pendidikan. Saya ambil contoh psikologi pendidikan misalnya. Kalau kamu misalnya mengambil psikologi pendidikan, sudah konsentrasi pada bidang psikologi pendidikan. Lalu karena pendidikan itu ada 3 kawasan atau lingkungannya, adalah pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pilih mau yang mana. Katakanlah misalnya kamu pilih pendidikan formal. Nah, berarti di sekolah pendidikan dasar dan menengah. Nah, lalu kalau sudah fokus ke pendidikan dasar dan menengah, fokuskan lagi mau pendidikan apa. Katakanlah misalnya, udahlah saya mau pilih masalah-masalah penelitian di pendidikan dasar. Berarti sudah makin fokus ke pendidikan dasar. Sudah nggak usah lagi melirik-lirik kawasan penelitian orang lain yang
psikologi industri, psikologi sosial, psikologi klinis itu nggak usah dipikirkan. Jadi sudah fokus ke masalah yang dituju. Kemudian kalau misalnya contoh yang kedua, saya ambil contoh yang kedua, misalnya kalau kamu mengambil bidang studi ilmu komunikasi misalnya. Nah, fokuskan dulu komunikasi apa yang mau diteliti. Masalah-masalah dalam komunikasi apa yang kamu minati misalnya. Katakanlah misalnya kamu berminat di komunikasi interpersonal misalnya. Ya sudah, itu aja difokuskan. Nggak usah memikirkan komunikasi massa, nggak usah lagi memikirkan komunikasi kelompok atau mungkin jaringan komunikasi. Udah, pokoknya itu nggak usah dipikirkan, fokus ke komunikasi interpersonal. Nah, sudah itu baru tuh dipikirkan kira-kira apa yang pantas diangkat masalah penelitian dari komunikasi interpersonal gitu. Apa kira-kira misalnya, komunikasi interpersonal itu kaitannya dengan banyak faktor misalnya. Di antaranya adalah yang kaitan dengan komunikasi interpersonal misalnya persepsi. Nah, ya sudah, berarti kamu mencari masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana hubungan antara persepsi misalnya dengan keberhasilan dalam berkomunikasi, komunikasi interpersonal. Carilah masalah-masalah yang menarik untuk diangkat menjadi judul skripsi. Kemudian yang paling sederhana sebetulnya kalau kamu ingin tahu masalah-masalah yang berkaitan dengan program studimu, sebetulnya adalah kamu bisa pelajari tugas-tugas kuliah yang dulu pernah dibuat dari mulai semester 1, semester 2, 3, 4 sampai semester 5 misalnya, sampai semester 6 ya misalnya. Kalau menulis skripsi itu kan di semester 6 akhir ya biasanya. Nah, katakanlah semester 1 sampai 5, coba dibuka lagi filenya. Setiap dosen memberikan tugas pada saat kamu semester 1, 2, 3 sampai 5 itu pasti berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup yang dipelajari di program studimu gitu. Jadi gak usah kemana-mana, itu aja coba dibuka lagi filenya. Kalau kamu mengerjakan sendiri tugas-tugasmu itu yang lalu dari semester 1 sampai semester 5, itu akan kelihatan di mana kamu berminat gitu. Karena sebetulnya di dalam menulis skripsi itu ada passion kita itu di mana, disitulah yang harus kita perdalam. Nah, kalau sudah ketemu file-filenya itu, temukan topik penelitian apa yang kamu minati dari situ. Nah, kalau sudah makin memfokus, baru cari jurnal-jurnal hasil penelitian orang lain, apakah jurnal nasional atau jurnal internasional. Kenapa tahap ini ada di tahapan yang keempat? Supaya pada saat mahasiswa itu mencari jurnal-jurnal nasional, hasil penelitian orang lain, baik level nasional maupun internasional, itu sudah fokus gitu. Jurnal apa yang akan dibaca gitu. Jadi kalau belum apa-apa kamu pergi ke perpustakaan, apakah perpustakaan offline ataupun perpustakaan online, dalam keadaan tidak jelas gitu, terlalu luas apa yang mau dicari, atau kamu juga datang ke perpustakaan cari-cari skripsi kakak-kakak kelas dalam situasi yang kamu sendiri apa ya yang harus dibaca gitu. Itu terlalu menghabiskan energi dan menghabiskan waktu juga untuk mencari apa yang harus kamu pelajari gitu. Nah, jadi kalau cara yang seperti saya sampaikan ini, ketika kamu akan menelusuri hasil-hasil penelitian orang lain, baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk jurnal, itu sudah fokus kepada masalah-masalah penelitian yang kamu minati gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu temukan masalahnya apa ya. Buatlah judul yang relevan dengan disiplin ilmu yang kamu tekuni gitu. Gak usah kemana-mana, sudah memfokuskan tadi dari tahap yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Jadi yang buatlah judul itu sudah masuk ke tahapan yang ke-6. Nah, kalau kamu sudah dapat judulnya itu jangan langsung ke pembimbing. Saya sarankan carilah mentor terlebih dahulu. Misalnya mentor itu bisa teman sekelasmu tapi yang sudah maju. Mungkin dia sudah
turun lapang ya, sudah melakukan penelitian, jadi sudah tahapannya lebih maju. Atau lebih baik lagi teman-temanmu yang sudah lulus gitu. Nah, konsultasikan dulu kepada teman-teman itu. Atau kalau kamu punya pergaulan yang lebih luas, mungkin mahasiswa pasca sarjana misalnya, kan sudah berpengalaman gitu untuk menulis tesis, menulis skripsi gitu. Nah, jadi konfirmasikan dulu, diskusikan dulu, jangan langsung ke pembimbing. Kenapa? Supaya kalau kamu ada sesuatu yang harus diperbaiki, cepat diperbaiki oleh mentor tadi ya, baik teman maupun mungkin kakak kelas. Nah, kalau sudah itu matang, kamu percaya diri, apa masalahnya sudah ditemukan, dan kamu juga mampu menjelaskannya, nanti pada saat konsultasi baru kamu datang ke pembimbing dengan rasa percaya diri yang tinggi, dan kamu bisa menjelaskan. Kalau ditanya, apa ini masalahnya? Kamu bisa menjelaskan masalahnya apa, dan kemudian juga jelaskan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Nah, kebanyakan teman-teman mahasiswa kenapa sering bolak-balik ke pembimbing gitu, padahal sudah lelah lah gitu ya, bawa judul ini ditolak, bawa judul lagi yang baru ditolak. Itu pada umumnya mahasiswa itu mengambil judul yang sebetulnya bukan judul kamu gitu, tapi boleh puzzle gitu. Mungkin variabel X-nya dari judulnya si Fulan misalnya, variabel Y-nya dari judul si Fulana misalnya, kemudian tempat penelitiannya diambil dari judul si Fulani misalnya. Jadi pada saat kamu datang ke pembimbing itu bawa judul skripsi yang sudah comot sana, comot sini, kemudian dijadikan satu menjadi judul skripsi kamu yang kamu sendiri sebetulnya juga nggak paham gitu. Lupakan cara-cara seperti itu ya. Jadi nggak usah mengambil sana, mengambil sini, kemudian sebetulnya kamu nggak paham. Apa sih sebetulnya penelitian yang akan saya lakukan? Kalau seperti itu nggak jelas. Makanya ya wajar kalau sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, karena memang kamu sendiri juga nggak paham bahwa judul kamu itu sebetulnya apa masalahnya gitu. Bawa judul boleh comot sana comot sini. Nah, apa yang saya sampaikan tadi insya Allah bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk menemukan judul penelitian untuk skripsimu gitu, yang sesuai dengan passionmu, yang sesuai dengan program studi kamu, dan sehari-harinya kan yang digeluti adalah program studi itu. Jadi jangan ke sana kemari menggarap wilayah penelitian dari program studi lain. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kesimpulannya adalah gak usah sibuk pergi ke sana kemari sebelum menemukan topik umum ya, topik umum apa yang kamu ingin teliti, apa yang kamu minati gitu. Jadi fokuslah pada kawasan di program studimu, baru temukan topiknya yang menarik, lalu baru cari hasil-hasil penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, dari situ banyaklah membaca. Saya sarankan sih sebelum kamu membaca, setelah tahu topiknya, sebelum membaca jurnal nasional ataupun internasional, kamu konfirmasikan dulu dengan teori. Misalnya tadi contohnya komunikasi interpersonal. Bacalah teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Sesudah paham teorinya apa, kamu akan lihat tuh masalah-masalah yang kemungkinan akan diangkat menjadi topik masalah penelitian kamu, dan kemudian nanti akan lahir satu judul skripsi yang insya Allah menarik dan sesuai dengan passion kamu, dan insya Allah kamu bisa menjelaskan apa masalahnya. Nah, kalau pembimbing bertanya tentang kalau kamu bawa judul nih misalnya ke pembimbing, ditanya apa masalahnya ini, lalu kamu bisa menjelaskannya, insya Allah pembimbing tidak akan ragu untuk segera menyetujui judul tersebut gitu ya. Jadi kalau kamu boleh comot sana comot sini, pas ditanya apa ini masalahnya, kamu sendiri juga bingung. Nah, itu tidak akan pernah disetujui walaupun berkali-kali
datang ke pembimbing. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau tanya, tulis di kolom komen, misalnya nanti akan saya respon. Mudah-mudahan ini bermanfaat, silahkan share, kemudian dukung terus channel ini supaya terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan di kesempatan lain akan kita bincangkan lagi. Insya Allah saya akan membincangkan lagi tentang pemantapan pemilihan judul skripsi ini dengan peran mentor, di mana peran mentor itu akan sangat berperan membantu kamu untuk terus jalan menulis skripsi tanpa harus tersendat-sendat. Insya Allah dalam waktu singkat kamu bisa menyelesaikan skripsimu, kemudian lulus dengan memuaskan. Demikian, mohon maaf apabila ada yang salah atau kekurangan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.